طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوائي تدوسين المصاحب الصلاة خير من النوم الصلاة خير. Dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di hari ini kita akan membahas satu doa yang sangat bagus sekali untuk dibiasakan membacanya, karena doa ini selalu dibaca Nabi, dan doa ini mencakup kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Doa ini dicantumkan di dalam Sahih Muslim pada nomor hadis ke-2720 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW selalu membacakan doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan li fi kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku, serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, serta kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan. Lihat bagaimana kandungan isi daripada doa ini. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan terangkan kalimat per kalimat dari doa ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, dan harusnya seperti itu. Seorang muslim kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya meminta kebaikan dunia saja, karena kita ini tidak hendak hidup di dunia terus. Tapi kalau bisa 2/3 doa kita itu
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan akhirat kita. Cukuplah dunia ini sepertiga saja, 2/3-nya minta akhirat. Karena kehidupan yang hakiki bagi kita itu bukan di dunia. Berapalah kita ini hidup di dunia, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, iya kalau sampai ke situ usia kita. Karena Nabi SAW membatasi umur umatnya itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Biasanya lewat dari 70 tahun juga, lewat juga umurnya. Jarang orang yang usianya lebih daripada 70 tahun, ada tapi sedikit. Tapi biasanya di usia 70 tahun ke bawah itu biasanya sudah meninggalkan dunia. Makanya penting kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang sesungguhnya, minta akhirat. Dan itu juga dicontohkan dalam Quranul Karim, doa yang disebut dengan doa sapu jagat itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kepada kami dunia yang baik, akhirat yang baik, dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat dalam doa yang diajarkan Quran ini, 2/3 meminta akhirat, 1/3-nya meminta dunia. Maka Nabi SAW di sini juga mengajarkan kepada kita agar kita banyak meminta kebahagiaan, baik dunia kita dan akhirat kita. Dan ini doa yang mencakup seluruh kebahagiaan. Maka biasakan berdoa dengan doa ini. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Di sini Nabi SAW berdoa dengan memulai Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan pegangan urusanku. Kenapa Nabi SAW meminta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki agama? Karena agama ini yang menentukan keselamatan kita setelah kematian. Jadi agama yang kita anut di dunia ini menentukan keselamatan kita kelak di akhirat. Maka minta kepada Allah agar diperbaiki agama kita. Tentu bukan hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar agama kita diperbaiki, tapi ada upaya ke situ. Dengan cara apa? Pertama, ya tentu berdoa. Minta agar agama kita terus diistiqomahkan. Karena yang namanya setan itu dia tidak suka kalau seandainya kita ini terus berpegang dengan agama kita. Sebisa mungkin setan itu menyimpangkan agama kita supaya kita murtad, atau minimalnya kalaupun kita tidak meninggalkan agama kita tapi dijauhkan dari agama kita. Makanya dua hal yang penting dalam memperbaiki agama itu. Yang pertama, tanamkan setiap amalan yang kita lakukan dari amalan-amalan ibadah kita itu, tanamkan keikhlasan. Latih untuk senantiasa ikhlas. Karena kalau amal itu dikerjakan dengan ikhlas, tidak akan menjadi beban. Salat kalau dilakukan dengan ikhlas tidak akan jadi beban. Puasa kalau dilakukan dengan ikhlas tidak akan jadi beban. Sedekah kalau dipenuhi dengan keikhlasan tidak akan jadi beban. Ibadah apapun kalau dilakukan dengan ikhlas tidak akan menjadi beban. Tapi kalau ibadah itu tanpa keikhlasan pasti jadi beban. Pasti berat melakukannya. Makanya lihat orang-orang munafik digambarkan dalam Quran itu,
Mereka walaupun mereka salat secara lahiriah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang-orang munafik itu mereka salat secara lahiriah, tetapi salat mereka itu malas-malas karena menjadi beban. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Makanya kemudian untuk memperbaiki agama kita, tanam keikhlasan, ikhlas dalam segala hal. Memang ikhlas ini kalimat mudah tetapi berat dalam pengamalan, tapi harus dipupuk dan dilatih. Makanya para ulama salaf itu mereka bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk mentarbiyah hati mereka menjadi ikhlas. Dan itu yang paling sulit memang, menanamkan keikhlasan, kecuali orang-orang yang penuh dengan mujahadah, betul-betul sungguh-sungguh untuk mewujudkan keikhlasan itu dan berdoa kepada Allah agar kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kemudian yang kedua, dengan cara ittiba, terus mencontoh Nabi SAW. Jadi selain daripada ikhlas dalam memperbaiki agama itu, harus ada ittiba, mencontoh Nabi dalam segala hal. Bagaimana cara Nabi tidur kita ikuti, bagaimana bangunnya kita ikuti, bagaimana aktivitas kesehariannya, dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya, dalam ibadahnya, dalam segala hal. Karena itu satu-satunya memperbaiki agama. Kenapa kita harus memperbaiki terus agama kita ini? Supaya dalam hidup kita itu ada pegangan, supaya kita tidak tersesat jalan. Orang yang jauh dari agama pasti sesat, gelap hidupnya. Makanya sering saya istilahkan, yang sering saya ulang-ulang kepada ibu kan, orang kalau jauh dari agama, Bu, maka akan terjerumus kepada 4 hal. Mungkin dia menjadi mulhid. Mulhid itu menyimpang agamanya, sesat keyakinannya, tidak tahu arah harus kemana dia melangkah karena gelap. Atau mungkin dia menjadi mufsid, menjadi rusak, karena tidak ada agama yang kemudian memagari kehidupannya, maka dia akan jadi rusak. Dia akan sesuka-suka melakukan kejahatan sesuai dengan hawa nafsunya, karena tidak ada yang mengeremnya. Agama itu pakemnya. Atau mungkin dia menjadi mudmir, dia candu dengan maksiat, candu dengan khamar, candu dengan zina, candu dengan berbagai macam maksiat. Dia suka dengan maksiat karena tidak ada agama masalahnya. Atau mungkin dia syad, melakukan penyimpangan secara seksual, entah menjadi LGBT, homoseksual, lesbi dan yang lainnya. Itu semua karena jauh dari agama. Maka orang yang memagari kehidupannya dengan agama, insya Allah dia tidak mungkin tersesat, tidak mungkin rusak, tidak mungkin candu dengan maksiat, dan tidak mungkin menyimpang dalam kehidupan sosialnya. Makanya penting kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki agama kita. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan pegangan hidupku. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Tentu yang dimaksud memperbaiki dunia supaya kehidupan kita nyaman. Dan itu disebutkan di dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda dari hadis Ubaidillah ibn Mihsan radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya.
siapa saja yang di pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat raganya, dan dia punya bahan makanan cukup untuk satu harinya, seolah-olah dunia ada di genggamannya, kata Rasulullah. 3 perkara. Pertama, diberikan keamanan. Yang kedua, diberikan kesehatan. Dan yang ketiga, dicukupkan makan dan minum untuk menopang kehidupannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan 3 perkara ini, karena 3 perkara inilah kebaikan dunia. Pertama, aman. Orang kalau aman hidupnya, tenang hatinya. Ibu aman, merasa aman dalam keluarga, tidak ada yang menyakiti. Suami baik, anak-anak baik, keluarga baik, tetangga baik, aman. Tenang hatinya. Tapi kalau hidup ini tidak aman, hutang banyak, bermasalah dengan tetangga, bermasalah dengan anak-anak, keluarga, tidak akan aman hidup ini, tidak akan tenang hidupnya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dunia itu, diberikan keamanan, karena aman inilah yang membuat kita tenang hidup. Aman dari ancaman, aman dari orang-orang yang menyakiti dengan lisannya dan perbuatannya. Pokoknya betul-betul aman dari segala hal yang bisa membuat hatinya tidak tenang. Ini yang pertama. Yang kedua, minta kepada Allah Azza wa Jalla kesehatan. Karena orang sakit itu tidak tenang hidupnya, Bu. Jangankan ibu saja merasakan orang sakit itu tidak enak. Saya kena asam urat aja udah nggak enak. Mau susah jalan, sholat aja duduk, mau ke pengajian jadi paksa-paksa gitu kan. Karena sakit melangkah itu baru asam urat tuh. Cemana dengan stroke-nya, cemana dengan darah tingginya, dengan kolesterolnya, makin tidak nyenyak lagi orang hidup kalau begini. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, agar terus disehatkan badan kita ini. Karena orang sehat itu subhanallah, kita lihat anak-anak, mungkin kalau kita yang usianya sudah 30 ke atas, 40, 50 kan, mungkin barulah merasakan nikmatnya sehat kan. Karena kalau kita melihat anak-anak kecil yang tanggung-tanggung, yang lari ke sana kemari tidak ada capek itu, rasanya kita ingin seperti mereka. Tapi apa daya, namanya nikmat Allah itu kan semakin hari semakin dikurangi kan gitu. Nikmat mata dikurangi, nikmat telinga dikurangi, nikmat otak dikurangi, nikmat kekuatan dikurangi, dan terus akan dikurangi seperti itu. Supaya kita sadar bahwa kita ini tidak dalam satu kondisi. Kita ini akan berubah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah agar kita dicukupkan harta kita. Supaya kita bisa makan, bisa minum, bisa jalan ke sana kemari, bisa menikmati dunia. Karena bagaimanapun baiknya dunia itu juga mempengaruhi baiknya agama. Maka yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia kita diperbaiki, supaya kita tidak meminta-minta, supaya kita tidak mengemis, supaya kita punya izzah, punya kemuliaan, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita, merasa qanaah dan zuhud. Minta kepada Allah agar dunia kita diperbaiki. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Tentu kebaikan akhirat, saya ulangi dari awal, itu ditentukan dengan kebaikan agama. Makanya dimulai dengan meminta agar agama kita diperbaiki, supaya akhirat kita baik. Karena di akhirat ini, Bu, banyak peristiwa dan kejadian yang mengerikan bagi kita. Kita tidak tahu apakah kita bisa melalui atau tidak. Jangankan lagi cerita akhirat, seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita meninggal dunia, kemudian kita masuk ke alam barzah, banyak peristiwa yang kita akan lalui di alam barzah itu. Apalagi cerita akhirat.
Di alam barzah itu ada yang namanya dhaqatul qabri. Bagaimana kemudian kuburan akan menghimpit kita. Di sana ada fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir. Di sana ada azab kubur dan segudang peristiwa yang ada di alam barzah itu. Belum lagi di akhirat kelak. Di sana ada hari kebangkitan, yaumul ba'thi wan nusyur. Di sana ada hisab, di sana ada timbangan, di sana ada pengambilan catatan, di sana ada titian, di sana ada kontoroh, macam-macam peristiwa. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki akhirat kita. Karena bagaimanapun kalau akhirat kita baik, kita akan merasa aman dari kengerian kelak pada hari ketika manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepada Allah terus agar akhirat kita diperbaiki. Karena itu tempat kembali kita masalahnya. Minta kepada Allah surga. Karena itulah tempat kembali kita yang hakiki. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la." Kalau kalian minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta surga yang paling tinggi yang disebut dengan surga Firdaus. Karena itu adalah setinggi-tingginya surga dan atapnya langsung Arsyur Rahman, Arsy Allah Subhanahu wa taala. Minta dalam setiap doa kita, Bu. Jangan sampai dalam setiap doa kita tidak minta surga. Kalau bisa setiap doa kita sisipkan, ya Allah berikan surga, ya Allah berikan surga, ya Allah berikan surga. Begitu. Karena itu tempat kembali kita yang hakiki. Kemudian yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku menjadi nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Maknanya jangan sampai setiap hembusan nafas kita yang lalu begitu saja tanpa ada kebaikan di situ. Ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, Nabi SAW bertanya ke hadapan para sahabat, siapa yang hari ini di antara kalian mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah sampai ke kuburan? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, siapa yang hari ini memberi makan fuqara wal masakin? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Kata Nabi SAW, tidaklah 4 perkara terkumpul dalam seseorang dalam satu hari illa dakhalal jannah, kecuali pastikan dia masuk surga. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita jangan sampai lewat satu hari itu tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faragta fansab. Apabila engkau sudah selesai melakukan sebuah amalan, maka mulailah dengan amalan yang baru yang baik. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan amalan kita. Karena orang-orang yang sudah mudah mengamalkan amalan saleh, mudah melaksanakan salat, mudah melaksanakan puasa, mudah melaksanakan zakat, mudah melaksanakan sedekah, mudah berzikir, mudah baca Quran, mudah silaturahim, mudah, pokoknya mudah beramal saleh, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Sudah mudah jalan kebaikan, Allah mudahkan lagi langkahnya, sehingga Allah tutup dengan husnul khatimah. Maka kalau bisa dalam kehidupan kita ini jangan lewat satu detik kalau bisa kecuali ada hembusan-hembusan zikir kebaikan. Karena itu tujuan hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat yang baik, perbanyak modal kita di dunia. Tapi kalau kita kecilkan modal kita di dunia, jangan harap kita mendapatkan akhirat yang besar.
Dan modal itu bisa kita lakukan dengan memperbanyak ibadah, kebaikan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Itulah makna waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Dan yang terakhir, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematianku ya Rabb sebagai kebebasanku dari segala keburukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi datang satu jenazah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. Sahabat bertanya Rasul, apa makna mustarih dan apa makna mustarah minhu itu? Maka Nabi SAW mengatakan mustarih artinya orang yang beristirahat. Beristirahat dari apa? Beristirahat dari penatnya dunia, dan itulah kematian seorang mukmin. Jadi kematian seorang muslim itu adalah mustarih, di mana yang selama ini dia hidup di dunia dengan begitu penatnya dengan berbagai macam ujian dan bala, ketika datang kematian maka dia terbebas dari segala keburukan dunia. Kita lihat ada orang-orang yang bunuh diri kan Bu. Alasannya apa? Faktor ekonomi. Tidak tahan disakiti, tidak tahan dizalimi, tidak tahan dibuli, tidak tahan dengan ekonomi yang seret dan begitu seterusnya. Akhirnya apa? Berujung dengan bunuh diri kan. Dan itu banyak disaksikan di masyarakat. Gara-gara putus cinta aja bunuh diri. Padahal hanya cinta saja, cinta tak dimakan, bunuh diri dia. Karena keyakinan dia bahwa dengan bunuh diri mengakhiri dirinya di dunia ini, seolah-olah dia akan beristirahat kan. Itu keyakinan dia. Sebenarnya keyakinan orang yang meninggal itu beristirahat itu benar kalau itu kematian seorang mukmin. Kematian seorang mukmin itu istirahat bagi dia. Dia sudah tidak akan lagi merasakan penatnya kehidupan dunia, karena dia akan beralih kepada kenikmatan yang luar biasa, nikmat kubur, yang kelak ujungnya akan masuk ke dalam surga yang merupakan ujung daripada seluruh kenikmatan. Tetapi kalau kematian itu dirasakan bukan seorang mukmin, orang fasik, orang jahat, orang kafir, orang musyrik gitu ya, maka yang beristirahat bukan dia yang mati, tapi orang yang beristirahat. Syukurlah dia mati kan. Kalau tak mati buat rusuh aja dia tuh. Orang lain yang beristirahat, ternak-ternak yang beristirahat, bumi dan langit yang beristirahat karena kejahatannya. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diwafatkan betul-betul yang beristirahat kita yang wafat, bukan orang yang beristirahat karena wafatnya kita. Dan itu dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Minta agar akhir kehidupan kita itu diperbaiki. Dan husnul khatimah tidak mungkin kita dapati kecuali dengan melakukan 8 perkara. Pertama, al-istiqomah. Harus istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah itu sebagaimana sabda Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang langgeng walaupun tak banyak. Pamannya ibu membiasakan sholat duha, ya sudah sholat duha dibiasakan. Baca Quran dibiasakan. Sholat malam terus tidak berhenti. Itu disebut istiqomah.
Dan orang-orang yang seperti ini kematiannya akan didatangi malaikat dan akan dihembuskan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena surga sudah menantimu. Yang kedua, husnudzan billah, berbaik sangkalah dengan Allah, jangan pernah suudzon, berbaik sangka dengan Allah. Sebab berburuk sangka kepada Allah itu saat kematiannya, itulah yang menjadikan sebab dia suul khatimah. Berbaik sangka dengan cara apa? Pertebal harapan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, takwa. Bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang keempat, as-sidqu, membiasakan jujur, membiasakan mengucapkan kalimat benar. Kemudian yang kelima, at-taubah, terus memperbaiki taubat. Kemudian yang nomor 7, al-mudawamatu ala ta'ah, senantiasa tidak berhenti untuk melaksanakan ketaatan. Dan yang nomor 7, mengingat kematian, karena mengingat kematian itu bisa memutus rantai cinta dunia. Dan yang terakhir, al-khawfu min asbabi su'il khatimah, takut kalau seandainya kita meninggal dan mendatangkan sebab-sebab buruknya akhir perjalanan hidup kita. Ini 8 perkara kata para ulama. Kalau kita pahami, kita dalami, insyaallah inilah sebab-sebab orang itu husnul khatimah. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini terangkum berapa permintaan, Bu? Ada 4 permintaan. 1, minta kepada Allah agar agama kita diperbaiki. 2, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia kita diperbaiki. 3, minta kepada Allah agar akhirat kita diperbaiki. 4, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kehidupan kita ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan yang kelima, ada 5 permintaan ya, afwan. Minta kepada Allah agar kematian kita diakhiri dengan husnul khatimah. Ini kan luar biasa. Makanya ulama menyebut doa ini sebagai doa yang mencakup seluruh urusan agama dan dunia serta kehidupan dunia dan akhirat kita. Artinya ini doa yang mencakup semuanya. Maka biasakan doa ini, baca dalam setiap pagi, setiap petang, setelah sholat, terserah. Karena memang tidak ada nasnya harus dibaca jam berapa, waktu apa, di tempat apa, tidak, bebas. Kita bisa membaca kapan saja. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Rabb, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku. Ya Rabb, perbaiki bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Ya Rabb, perbaiki bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Ya Rabb, sertakan jadikan kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam setiap kebaikan, dan kematianku sebagai pembebas dari segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara kajian di pagi menjelang siang. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan, kita buat tanya jawab.